Bengkulu, tanah pahlawan dan rumah bagi alam yang luar biasa. Dari sejarah maritim hingga pesona wisata yang ada, potensi kita tak terhitung. Tapi, untuk mewujudkan potensi itu, kita butuh kunci utama. Kunci itu adalah cara berpikir, literasi, sains. Sebagai tenaga laboratorium sekolah, saya tahu betul ilmu pengetahuan sejati adalah kemampuan mengamati, menganalisis, dan memecahkan masalah. Ia tidak hanya terjadi di meja lab ini. Literasi sains harus menjadi denyut nadi setiap warga Bengkulu. Ia adalah modal kita untuk berinovasi, untuk bersaing, dan untuk menjadikan Bengkulu hebat yang mandiri dan berkarakter. Mari kita tinjau potensi Bengkulu. Kita kaya sumber daya laut dan hasil pertanian. Tapi bagaimana cara kita meningkatkan nilainya? Itu peran sains. Dengan literasi sains, hidup menjadi lebih mudah. Misalnya, ilmu ini bisa membantu para nelayan tahu cara berlayar dan mencari ikan yang benar supaya hasilnya melimpah. Sains juga membantu pedagang UMKM menjadi lebih pintar. Mereka bisa membuat inovasi dari produk hasil olahan laut. Lalu, sains juga mengajari kita cara menyimpan hasil produk agar tetap segar dan bisa dipasarkan hingga ke luar negeri. Ini adalah aplikasi nyata ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan, sebuah langkah yang tegas Bengkulu menuju Indonesia Emas 2045. Bengkulu bukan hanya alam dan sejarah, tapi juga inovasi. Kita menerapkan sains untuk menjaga kelestarian hayati kita. Kita menggunakan ilmu pengetahuan untuk melestarikan peninggalan sejarah kita. Literasi sains memberikan kita mata yang kritis dan tangan yang kreatif. Dengan modal ini, setiap warga Bengkulu bisa menjadi agen perubahan, bukan hanya penonton pembangunan. Namun, dari mana semua ilmu ini kita dapat? Dari mana inspirasi inovasi itu lahir? Tentu saja dari jantungnya ilmu perpustakaan. Ini adalah tempat di mana setiap orang Bengkulu tanpa batas usia atau latar belakang dapat mengasah literasinya. Mari kita lihat lebih dekat. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu adalah pusat daya bagi literasi kita. Di sini, kita menemukan koleksi buku sains dan teknologi yang mendukung riset. Kita bisa mengakses jurnal dan database digital di fasilitas IT modern, sebuah prasyarat untuk penguasaan ilmu teknologi. Perpustakaan juga menyediakan ruang yang inspiratif, tempat kita bisa berdiskusi dan bertukar ide. Dan tak terlupakan kearsipan. Arsip adalah memori kolektif Bengkulu, data faktual yang harus kita pelajari secara ilmiah untuk menghindari kesalahan masa lalu dan merancang masa depan yang lebih baik. Perpustakaan ini adalah bukti nyata komitmen Bengkulu pada literasi kuat. Literasi adalah kegiatan kolektif. Ia harus dibagikan dan diperkuat. Saat kita membaca bersama, kita saling memicu rasa ingin tahu. Kita menguatkan pemahaman. Dengan menjadi literasi sebagai gaya hidup, kita sedang membangun jaringan intelektual yang akan menopang Bengkulu hebat. Literasi sains tidak mengenal ruang. Ia membentuk karakter kritis, analitis, dan bertanggung jawab. Ketika setiap individu di Bengkulu memilih untuk membaca dan memahami dunia dengan cara ilmiah, kita menciptakan masyarakat yang rasional, tidak mudah terpecah oleh informasi palsu. Inilah karakter kuat yang kita butuhkan untuk menyambut Indonesia Emas 2045. Kawan-kawan Bengkulu, literasi sains adalah investasi terbesar kita. Dari laboratorium, dari perpustakaan yang modern, hingga ke setiap sudut kota yang ada di kota Bengkulu. Mari kita jadikan membaca dan berpikir kritis sebagai budaya kita. Karena literasi kuat akan menghasilkan Bengkulu yang hebat. Bersama kita, wujudkan masyarakat yang maju, berkarakter, dan siap menjadi penggerak Indonesia Emas tahun 2045. Mari membaca, mari berinovasi, mari maju.